adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar materi tentang keliling dan luas jajar genjang. Pengertian jajar genjang. Jajar genjang merupakan salah satu bentuk bangun datar. Jajar genjang merupakan bidang datar yang dibatasi oleh dua pasang sisi yang sejajar. Dapat kita lihat di sini terdapat dua pasang sisi yang sejajar. Kemudian terdapat lagi dua pasang sisi yang sejajar. Nah, adik-adik, inilah bentuk jajar genjang. Bentuk jajar genjang ini seperti bentuk persegi panjang. Hanya saja yang membedakannya, jajar genjang itu miring dan sudutnya itu tidak sama dengan sudut siku-siku. Kemudian, sifat-sifat jajar genjang. Sebelum kita mengetahui sifat-sifat jajar genjang, kita terlebih dahulu memberi nama di setiap sudutnya agar kita lebih mudah untuk mengetahuinya. Oke, kita beri nama sudut A, B, C, dan D. Sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama itu memiliki 4 titik, yaitu titik 1 di A, titik 2 di B, titik 3 di C, dan di D. Titiknya ada 4 ya. Oke. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang sama panjang dan sejajar. Nah, kita lihat di sini ya, sisi AB panjangnya sama dan sejajar dengan sisi CD. Kemudian sisi BC panjangnya sama dan sejajar dengan sisi DA. Kemudian yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Bukan sudut siku-siku ya. Kita lihat di sini, sudut A sama besar dengan sudut C. Kemudian sudut B sama besar dengan sudut D. Selanjutnya, untuk mengetahui kelilingnya, itu dengan cara kita menjumlahkan semua sisi ya. Nah, seperti ini. Sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD. Kemudian ditambah lagi sisi DA. Atau bisa seperti ini. Kita tambahkan sisi AB ditambah sisi CD. Lalu ditambahkan sisi BC ditambah sisi AD. Kita bisa sederhanakan ya, karena sisi AB sama dengan sisi CD. Begitu juga dengan sisi BC sama dengan sisi AD. Kita tuliskan seperti ini. 2 dikali AB ditambah 2 dikali BC. Dan bisa juga kita tuliskan seperti ini. 2 dikali AB dalam kurung AB ditambah BC. Bisa seperti ini ya. Nah, ini rumus untuk mencari kelilingnya. Contohnya, misalnya jajar genjang yang bernama ABCD. A, B, C, D. Nah, panjang AB nilainya itu kita bisa tuliskan 5.
Kemudian panjang BC itu 3 cm. Sini juga cm ya. Jadi diingat ya bahwa jajar ginjang itu memiliki dua sisi panjang yang sejajar. Jadi sisi AB sama dengan sisi CD. Jadi kita tuliskan di sini 5 cm ya. Kemudian di sini sisi BC itu 3 cm. Otomatis di sisi DA itu juga 3 cm. Kemudian kita masukkan rumusnya ya. Kita bisa menggunakan yang di atas dan bisa di bawah. Kita gunakan yang di bawah ya. Kita masukkan rumusnya. Keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung AB ditambah BC sama dengan kita turunkan 2 dikali AB panjang sisinya itu 5 ditambah panjang sisi BC itu 3 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3 8. 2 ke 8 sama dengan 16. Jadi hasilnya itu 16 cm. Jadi kelilingnya itu 16 cm. Sudah paham ya bagaimana cara mencari keliling. Nah, selanjutnya untuk mencari luas jajar ginjang, kita bisa turunkan dari rumus persegi panjang, yaitu adapun rumus dari persegi panjang itu panjang dikali lebar. Dikali lebar. Nah, di jajar ginjang kita ganti namanya atau istilahnya ya. Jadi, panjangnya itu di jajar ginjang adalah alasnya dikali lebarnya itu tingginya. Jadi di jajar ginjang itu rumusnya alas kali tinggi. Nah, kita buat garis putus-putus ya. Seperti ini, di sini tingginya. Tapi diingat ya bahwa alas dan tinggi itu selalu tegak lurus jika sisi miring di jajar ginjang itu bukan tingginya. Jadi jika di soal tidak ada tingginya, maka kita terlebih dahulu mencari tingginya. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Jika diketahui panjang sisi AB itu adalah 7 cm dan panjang sisi BC itu 2 cm dan tingginya 5 cm. Kita masukkan di rumus. Alasnya, sisi panjang AB alasnya itu 7 cm dikali tingginya. Tingginya itu 5 cm. Jadi kita tinggal kali 7 kali 5 sama dengan 35 cm kuadrat. Kenapa di sini kuadrat? Karena itu dikali. Itu cm dikali cm sama dengan cm kuadrat. Di rumus keliling itu tidak dikalikan. Jadi tidak ada kuadratnya. Agar adik-adik lebih paham, kita belajar mengerjakan contoh soal jajar ginjang ya. Di sini terdapat soal cerita. Adapun soalnya yaitu sebuah kardus berbentuk jajar ginjang. Nah, panjang sisinya 16 cm dan 9 cm serta tingginya itu 7 cm. Yang ditanyakan adalah berapa keliling dan luas kardus tersebut. Kardus itu. Hal yang pertama yang dilakukan untuk mengerjakan soal ini yaitu membuat garis jajar ginjangnya dulu. Kita
Buat ya garis jajar genjangnya dulu. Nah, adik-adik, untuk memudahkan kita menjawab soal ini, kita terlebih dahulu memberikan nama jajar genjang ini agar kita mudah mengerjakannya. Kita beri nama jajar genjang A, B, C, D. Di sini diketahui panjang sisi 16 cm dan 9 cm. Jadi, panjang sisi 16 cm kita simpan di panjang sisi AB 16 cm. Dan panjang sisi 9 cm kita simpan di panjang sisi BC. Itu 9 cm. Nah, dan tingginya kita membuat garis bantuan dulu ya, garis putus-putus. Tingginya itu 7 cm. Dan kita memberi titik E. Ya. Jadi sisi DE itu adalah tingginya. Adik-adik, jangan lupa bahwa jajar genjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Kita masukkan di sini ya. Jadi panjang sisi AB itu 16 sama dengan panjang CD. Jadi otomatis di sini nilainya 16 cm. Dan panjang sisi BC itu 9 cm sama dengan panjang sisi DA. Jadi otomatis nilainya juga 9 cm. Sekarang yang pertama itu kita mencari kelilingnya. Sekarang adik-adik kita masukkan rumus kelilingnya, itu 2 dikali dalam kurung AB ditambah BC. Nah, sama dengan 2 dikali AB-nya nilainya 16. Kita tulis 16 ditambah nilai sisi BC-nya itu 9. Kemudian 2 dikali 16 ditambah 9 itu 25. Sama dengan 2 kali 25 hasilnya 50 cm. Jadi kelilingnya adalah 50 cm. Kita sudah mendapatkan kelilingnya ya. Sekarang kita mencari luasnya. Kita tuliskan dulu rumus luas. Luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, adik-adik, diketahui di sini alasnya adalah 16. Kita tulis di sini. Kemudian dikali tingginya kita ketahui yaitu 7. Kita masukkan di sini. 16 dikali 7 sama dengan 112 cm kuadrat. Oke. Jadi kita juga sudah menemukan luasnya ya, yaitu 112 cm kuadrat. Adik-adik, kita sudah mempelajari materi tentang keliling dan luas jajar genjang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik dan mengerti apa yang kakak jelaskan tadi. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.